Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Amma ba'd. Para salikin, para jamaah haji qalbu, mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan senantiasa bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Para jamaah rahimullah, mari kita lanjutkan ngaji kitab Marokil Ubudiyah, tingkatan-tingkatan ubudiyah seseorang. Nah, untuk itu kitab ini dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani sebagai syarah dari Bidayatul Hidayah. Nah, di akhir kemarin kita sampai pada kesimpulannya dari Syekh Nawawi begini: wa yuqallu li syari'ati ibadatun. Syariat itu adalah ibadah. Jadi ibadah itu bagian dari yang diperintah. Jadi kalau orang diperintah menjalankan berarti ibadah. Tapi kalau dia tidak menjalankan berarti aso, berarti dia melanggar, melawan Allah. Nah, tetapi dalam beribadah ada satu tingkatan, yaitu at-thariqati ubudiyah. Sedangkan thariqah itu adalah peribadatan. Thariqah al-ibadatu ma'a qalbi. Ibadah thariqah adalah ibadah hatinya khudur. Ya. Wal haqiqah, sedangkan hakikat al-ubudatun. Hakikat itu ubudah, penghambaan. Penghambaan adalah ketiadaan diri seseorang hamba yang fana, dan yang ada yang abadi itu Allah. Seperti hanya kita hamba di hadapan bos, di hadapan pemilik kita, artinya bos kita kan tidak boleh menolak karena kita tiada. Yang ada adalah bosnya, dan kita mengikuti apa yang dikatakan oleh sang tuannya. Jadi ada kesimpulannya, syariat itu adalah ibadah badaniyah, thariqah adalah ibadatul qalbi, ibadah hati, ma'rifat ibadatul dzauq, ibadahnya rasa, sedangkan hakikat adalah ketiadaan dirinya, yang ada hanya Allah. Jadi ada ibadah, ada ubudiyah, ada ubudah. Nah, ini Bapak sekalian mulai paham ya, kita tingkatan-tingkatan seseorang di dalam penghambaannya kita pada Allah. Mari kita lanjutkan. Wa qala muallif hadal kitab, wa qala Syekh al-Islam, ya Syekhul Islam, fassabiru ala muradillahi wa wa hamilun nafsu ala masyakil taklif. Syekhul Islam, atau juga disebut dengan Imam Abu Yahya Zakaria Al-Ansari, beliau mengatakan, adapun orang yang sabar atas kehendak Allah, fasabru ala muradillah, ya, wa huwa hamilun nafsi ala masyakil taklif, yaitu orang yang sanggup menanggung atas payahnya menunaikan kewajiban Allah. Itu namanya ubudah. Jadi kalau kita, saya, panjenengan, ya, ogah-ogahan dalam beribadah, berarti belum bagian dari ubudah.
itu jangan-jangan hanya pada syariat. Yang penting nglakoni sholat ping 5 sedina sewengi. Tapi apakah sholatnya itu ma'al qalbi? Nomor 2 menurut kaum syariat. Tapi kalau kaum thariqah bil qalbi, khudur, khusyuk, tumaninah. Ada rasa kalau sudah ma'rifatullah. Ya. Jadi di sini bukan ala masyakil taklif, meskipun payah bangun malam ya dijalanin, bukan itu perintah. Jangan nawar, aku saya capek, tak tidur dulu, nggak boleh. Kalau seorang pada tingkatan ahlut thariqah wa ahlul ma'rifah. Ya. Lito libil jazai alaihi, dan orang seperti ini adalah untuk mencari pahala fadilah dari Allah fi maqamil ibadah, di dalam tingkatan-tingkatan dia beribadah. Jadi ibadah itu ada 3 tingkatan kan? Al ibadah 1 seperti orang yang kerja, habis kerja minta balasan. Ya. Yang kedua, ibadah yang karena khauf, karena takut, wah ini atasan saya kalau nggak masuk saya dimarahin, gitu. Banyak ya kira-kira gitu ya. Orang yang pegawai negeri, pegawai BUMN biasanya aku tak mampu, nanti atasan saya tahu saya dimarah ya. Jadi bukan karena itu. Tapi yang ketiga, al ibadatu ma'al mahabbah. Ibadah dengan rasa cinta. Artinya ada rasa di dalam beribadah. Ya. Itu tingkatannya. Waridho ayil mutmainnu bi muradi ta'ala fi maqamil ubudiyah. Sedangkan ridho adalah orang yang merasa tenang dengan kehendak Allah yang berada tingkatan ubudiyah. Artinya tadi ubudah, yaitu orang yang penghambaan diri. Wal arif fi maqamil ubudah. Sedangkan orang arif tingkatannya adalah tingkatan ubudah, penghambaan. Ya. Jadi kalau sudah orang arifirah, orang yang makrifat, ibadahnya adalah ubudah. Tiada dirinya fana, yang ada hanya Allah. Sehingga dengan demikian ini yang disebut tingkatan marokil ubudiyah di dalam kitabnya syarahnya Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Wa qala al-mu'allif wa ha ana musyrikun 'alaika bidayatul hidayah litujarriba biha nafsa. Wahai, artinya ini adalah untuk mengingatkan kita semua, termasuk waktu itu beliau menulis, Syekh Nawawi Al-Bantani mengingatkan dirinya sendiri, hanyalah sebagai pemberi petunjuk atasmu. Ayyuhal muridul lil khair, bagi orang yang menginginkan kebaikan. Artinya kita kan menginginkan kebaikan, membaca kitab ini, ya. Untuk apa? Bidayatul hidayah, dengan permulaan hidayah agar kamu dapat biha nafsaka, untuk menguji dan mengekang, mengatur nafsu kita. Ail amarah al ghairiha, yaitu nafsu amarah dan lain sebagainya. Jadi nafsu amarah itu paling bisu. Nafsu amarah cara membersihkannya dengan zikril latifah. Ya, ada 2, nafsu natiqah, yaitu geladrahnya otak kita, urusan-urusan sesaat, keuangan, jabatan, dunia, itu dekat natiqah. Kalau amarah biasanya amarah bisu, yaitu maksiat, dosa dan sebagainya. Wa tamtahinna biha qalbak, dan engkau dapat menguji dengan hatimu, ya. Maka hati itu penting. Ada segumpal yang akan menentukan dirimu kalau itu baik, faedah solihat, ya. Kalau itu baik maka baik semuanya. Kalau jelek, jelek semua. Ya, itu karena itu tazkiyatun nafs wa tasfiyatul qalbi wa huwa bidzikrillah. Wa makna tujaribu wa tamtahina wahidun wa huwa tahtabira maratan batakhra, yaitu makna tajarub dan tamtahin adalah 1, yaitu kamu melakukan pengujian, coba tanya dalam beribadah tuh hati kita seperti apa. Nah,
ini ada dua. Fa in sodafta qalbaka ilaiha ma'ilan, ya, kalau jika hatimu menjumpai, artinya kita hati waktu kita mau ibadah, hatimu condong kepadanya, dan artinya ayya muhibban, kamu mencintai dengan ibadah itu dengan rasa cinta, yang baca Quran seneng, sholat malam seneng, sholat zikir seneng, Bapak sekalian, ya. Wa nafsaka, dan jika kamu menjumpai nafsumu allati fi qalbika, yang berada di dalam hatimu itu, biha, artinya dengannya itu, dalam niat ibadah tadi, ayil bidayah, ya, yaitu permulaan ingin beribadah, mutawwi'atan, akan itu, dan niat untuk ibadah itu tunduk kepada hatimu, ayyamun qadatan, yaitu patuh, walaha qabiluhu, dan kepada daya itu dengan sikap menerima, ayyiridata fil akhdiha, yaitu rela untuk mengambilnya. Jadi kok ada kerentek panjenengan, oh aku tak puasa, oh saya tak sholat malam, oh saya tak ikut suluk, ya, misalkan kerentek itu muncul, fadunaka, segera ambil, karena itu adalah khotroh bil qalbi, itu lintasan hati minallah, dari Allah. Au khuddalik, maka harus segera dilaksanakan. At-tatalu'a, yaitu ditunaikan untuk menaikkan, al-irtiqa, yaitu menuju pendakian, ilan nihayati wa taghal, yaitu menuju puncak yang berjalan dengan cepat. Itu ya Bapak sekalian, ya. Jadi kalau kita ada kerentek, laksanakan. Fi biharil ulum, yaitu kita harus tempuh di dalam bahri, bi biharil ulum itu lautan ilmu, ay ulumil asrar, yaitu ilmu asrar, alladuniyah, ilmu laduni, allati kal bihari fi umkiha, yaitu seperti lautan yang dalam, sedalam-dalamnya tanpa bertepi itu. Jadi Bapak sekalian, jika ada kerentek hati kita, apa saja, mau sedekah, jangan nanti, kalau nanti lupa lagi, mau sholat malam, niat suluk masuk thariqah, kok ditunda-tunda, nanti lupa lagi, gitu ya. Nah kalau seperti itu, maka dengan demikian, wa in sadaqta qalbaka inda muwajahatik, lalu jika kamu menjuhati, maka kamu mengarahkan dirimu kepada pilihan untuk ibadah tadi, ayu istiqab lagi, berarti kamu menghadapkan dirimu dalam ibadah kepada Allah, iyaha, artinya kepada yang apa? Yang kerentek, yang baik tadi, ayi bidayatul hidayah, yaitu kepada permulaannya hidayah. Orang tidak akan bisa baik kalau tidak ada hidayah Allah. Orang tidak akan bisa menjalankan kalau tidak ada taufik pertolongan Allah. Karena itu dua, al-hidayah wa taufik, itu menjadi satu. Ya, fa fi nuskhatin yau'ina qalbi, dan di naskah lain disebutkan dengan yahu, yaitu artinya hati. Nah, dengan demikian biha musawwifan, maka dengan demikian permulaan lidah itu dengan permulaan lidah itu ya menjadi baik. Kalau menunda-nunda bikin bagaimana? Ya, kalau menunda begini, itu berarti khotroh min Allah. Itu berarti lintasan hati dari Allah. Tapi saat tertentu ada wabiha musawwifan, dan kadangkala ada kerentek musawwifan, menunda. Saya masih pekerjaan, mau naik pangkat, bagaimana mau meninggalkan suluk 10 hari misalkan. Bi ayyakulal qalbu marratan ba'da ukhra, artinya dengan seumpama hatimu berkali-berkali mengatakan
Saufa af'ala dzalik, nantilah, kelak nanti saya akan melakukan hal itu, tidak sekarang. Ya, saya punya uang 25.500.000 mau tak untuk seneng-seneng, padahal bisa untuk membayar uang muka haji. Kok ditunda-tunda, lama-lama nggak haji betul itu. Padahal punya uang untuk daftar, dan daftarnya itu sampai berangkat kira-kira 15-20 tahun lagi. Rentek yang baik kalau tidak dilakukan, ditunda, itu bisa tarsok. Besok, bentar, besok, capek, saya masih punya cucu saya mau tak timang, nanti aja deh kalau umur 60 saya mau suluk. Memangnya tahu kita umur kita? Memangnya kita sudah janjian sama malaikat Israel, wahai malaikat Israel, cabutlah nyawa saya umur 63 saat saya sujud. Loh, nggak bisa. Ya. Wabil amali bimuqtadhaha, dengan pengalaman terhadap perkara yang diharuskan olehnya. Ya, mutadilan, kamu kok bersikap mengulur-ngulur, ayya bimatlubiha, ya ini dengan sesuatu yang dituntutnya tadi kok diulur-ulur, muakhiran biwa'din, dan menunda-nunda dengan janji, nanti aja kalau saya sudah pensiun baru masuk tarekah. Ya enggak, udahlah, angel wes, sulit. Kalau orang menunda itu sudah mesti apa? Faklam, ketahuilah, ayyuhat talibul ilmi, wahai orang yang menuntut ilmu, an-nafsa kalma'illata illa talabil ilmi hiya nafsul amarah bisu' wa qatin tahadat. Wahai, ketahuilah kalau kamu menunda-nunda, tarsok untuk kebaikan, dan nafsumu condong menuntun atas nafsu yang memerintah kepada keburukan, dan sungguh maka itu yang bangkit adalah waqatin tahadat, yang bangkitnya itu adalah nafsumu. Ai qamatin nafsu talabil ilmi, misalkan nafsu menuntut ilmu, ya, muti'atan lisaitanil lain, maka dalam keadaan maka itu adalah kamu patuh kepada syaitan yang terlaknat, ayil mu'tadi minal khair, yang dijauhkan dari kebaikan. Jadi ini niat untuk kebaikan harus segera dijalankan. Liyut liyaka bihabli ururih, dengan agar setan dapat menghantarmu ke tali jerat tipu daya. Ya. Artinya dengan ikut setan berarti kita ikut tipu dayanya. Bidhamil ghaini ay khatimah, artinya kalimah itu dhammahnya huruf ghain, yaitu tipu muslihatnya. Maka dengan demikian fastaghfir juga, lalu setan menarik dirimu berangsur-angsur, sini. Dah ikut saya aja. Ikut yang jelek tapi indah. Kalau di sini ikut ibadah al-masyaqqah, ibadah tapi berat. Ya, pilih mana? Mayoritas manusia memilih yang ringan tapi indah daripada yang berat. Ya, artinya ibadah-ibadah tadi itu. Ya, ayyakhduka qalilan, diambil, digeser, dipengaruhi sedikit demi sedikit. Ya, bimakidati ila ghamratil halak, maka ini rekayasa dari setan menuju kepedihan yang menghancurkan. Ila ghamratil halak, berarti kalau menunda kebaikan ini kita arahnya adalah ghamratil halak. Ini adalah kepedihan yang akan menghancurkan, aisyidatihi, yaitu yang akan membinasakan. Ya, pilih mana ibu-ibu, bapak-bapak? Ingin bersusah-susah, sakit ria,
tapi ada rasa dan itu adalah hidayah dan taufik Allah, atau kita ingin bersenang-senang sesaat dan itu ajaan dari setan. Monggo pilih mana aja. Ya, tentu jamaah haji kolbu yang thariqah milih yang berat, nggak apa-apa. Melek bengi sholat malam capek jam 3 bangun ya nggak apa-apa. Tapi indah, lazzatul ibadah daripada melungker. Nggak oleh apa-apa setan konconi. Wa qasduhu, dan tujuannya yaitu setan tadi ayyurawija, agar ia dapat mengedarkan atau memasukkan alaika syarru fi ma'radil khair, atas kamu suatu kejelekan di dalam sisi kebaikan. Prosone baik, nyatanya jelek. Kan maksiat seperti itu kan, indah sesaat, fly, tapi merusak kan. Nah, sedikit demi sedikit dipengaruhi. Ya. Ayy maslakil wa thariqah, yaitu dalam jalan menuju kebaikan, untuk mencapai kebaikan, hatta yulhiqa bil aksarina a'malan, hingga ia dapat mengikut